usil. Tania berusaha mengalah, tetapi bukan berarti kalah. Gadis itu tetap memikirkan cara agar segera terbebas dari laki-laki yang baru menikahinya. Dia segera mengambil bantal, guling, dan selimut dari tempat tidur Al. Dirinya akan mengikuti keinginan pemuda itu. Tania memejamkan mata dan menikmati alam mimpi yang mampu membuatnya melupakan sejenak tentang kehidupan yang dia jalani saat ini. Dia sangat menikmati tidurnya hingga tidak menyadari kalau pagi sudah kembali menunjukkan wajahnya. "Woi, bangun, udah pagi nih. Jadi cewek kok malas banget," Al berteriak di depan Tania. "Santai aja banguninnya, gak perlu teriak," Tania membalas dengan menaikkan suara. "Kamu mandi sana, kita mau sarapan. Tadi mama yang minta aku bangunin kamu." "Apa? Jadi kamu udah ke bawah?" Tania terkejut mendengar penjelasan Al. "Makanya jangan tidur mulu. Cepetan mandi. Aku tunggu di sini." Tania bangun dari sofa, lalu Al duduk di tempat tersebut. "Kenapa harus nungguin aku? Turun aja sendiri. Gak usah sok akrab. Kamu lupa kalau pernikahan kita hanya settingan?" Tania bertolak pinggang di depan suaminya. "Siapa juga yang mau deket-deket sama kamu? Malas banget. Aku terpaksa ngelakuin semua ini." "Kamu pikir aku suka harus berada di kamar yang sama dengan laki-laki yang aku benci? Jangan mimpi kamu. Aku sangat berharap agar hubungan kita segera berakhir. Dalam mimpi sekalipun, aku tidak ingin hidup denganmu." Tania mengungkapkan isi hatinya dengan panjang lebar. "Terserah kamu mau bilang apa. Yang penting sekarang kamu mandi, kita sarapan, dan satu hal yang harus kamu ingat. Kita harus berpura-pura menjadi suami istri beneran di depan keluargaku. Aku gak mau melihat mereka kecewa." "Maksudnya, aku harus baik-baikin kamu? Ini hanya sekadar di depan keluarga." "Terserah deh." Tania hendak melangkah, tetapi tersandung dan terduduk di pangkuan Al. Wanita itu spontan berteriak dan langsung berdiri. "Makanya jalan yang benar. Jangan-jangan kamu sengaja," celetuk Al membuat Tania kesal. "Amit-amit harus dekat-dekat sama kamu. Dasar cowok nyebelin." Tania segera menuju kamar mandi. Tania merasa seperti mimpi karena harus tinggal satu atap dengan laki-laki yang selalu membuatnya kehilangan kesabaran. Gadis itu ingin mengakhiri apa yang terjadi saat ini, tetapi dia belum menemukan jalan keluarnya. Sementara Al juga merasa benci karena harus berpura-pura baik dan bersikap mesra kepada gadis yang sudah dia nikahi di depan keluarga. Jika harus mengikutkan hati, laki-laki itu ingin segera berpisah dengan Tania dan meminang Bella sang kekasih. "Pagi menantu mama," ucap Bu Sinta setelah Al dan Tania tiba di ruang makan. "Pagi tante." "Pagi om," Tania membalas dengan senyuman. "Mulai sekarang jangan panggil om dan tante lagi ya sayang. Harus panggil mama dan papa, karena kamu menantu di rumah ini." Bu Sinta memberikan penjelasan. "Betul kata mama kamu," Pak Rama turut menimpali. "Baik mah, Pak." Tania berusaha menunjukkan sikap sebagai seorang menantu yang baik. "Mama terharu lihat kalian, romantis banget." Bu Sinta terlihat senang melihat anak dan menantunya saling berpegangan tangan. Wanita cantik parubaya tersebut tidak tahu bahwa apa yang dilihat di depan mata bukanlah kemesraan yang nyata. Pengantin baru tersebut terpaksa melakukan semua itu agar orang tua dan keluarga merasa kalau mereka sudah menerima perjodohan yang telah diputuskan. "Harus romantis dong mah, namanya juga sama istri sendiri." Al memberikan jawaban lalu mencium tangan Tania. "Mama dan papa sangat bahagia melihat kalian akur seperti ini. Tidak seperti biasanya, selalu berdebat." Pak Rama mengungkapkan rasa bahagianya. Laki-laki parubaya itu tidak tahu bahwa apa yang dilihat saat ini bukanlah keadaan yang sebenarnya, karena dalam kenyataan, anak dan menantunya masih tetap seperti biasanya, musuh bebuyutan. Al dan Tania juga merasa bahagia karena dapat menyatukan hubungan kami dalam pernikahan. "Ya kan sayang?" Al mengembangkan senyumnya di depan Tania sebagai tanda isyarat. Tania langsung mengerti akan isyarat yang diberikan Al. "Iya."
Gadis itu juga menunjukkan senyuman di depan kedua mertuanya. Hari ini, Al dan Tania berhasil meyakinkan Pak Rama dan Bu Sinta kalau mereka bahagia menjadi sepasang suami istri. Saat sarapan bersama, Al menunjukkan sikap layaknya seorang laki-laki yang sangat peduli kepada pasangannya. Sepasang pengantin baru tersebut benar-benar mampu menjalankan misi mereka. 3 hari telah berlalu. Hari ini, Al dan Tania kembali mengikuti kegiatan di kampus. Banyak mata tertuju ke arah dua insan tersebut karena mereka juga tahu kalau Al dan Tania sekarang sudah resmi menjadi sepasang suami istri. Tania tidak peduli dengan pandangan orang-orang di sekelilingnya. Sekarang dia lebih fokus pada rasa pegal yang datang menghampiri. Semenjak menikah dengan Al, Tania belum pernah merasakan tidur pulas di tempat tidur. Dia terpaksa mengikuti kemauan Al agar rebahan di sofa. Oleh karena itu, sekarang gadis itu merasakan kantuk luar biasa karena tersiksa selama beberapa hari ini. "Kamu kenapa, Tan? Kok nggak bersemangat?" tanya Bunga, sahabat Tania. "Aku ngantuk banget nih." Tania memberikan jawaban yang membuat Bunga tersenyum. "Kenapa kamu senyum-senyum?" tanya Tania. Dia heran melihat senyuman sahabatnya. "Jangan bilang kamu lembur dengan Al." Bunga mencoba memberikan tebakan. "Apaan sih? Gak banget deh." Tania merasa kesal dengan tuduhan sahabatnya. Namanya juga pengantin baru. Wajar banget kalau lembur. Bunga masih tetap mengucapkan apa yang dia pikirkan. "Pengantin baru terpaksa. Kamu tahu sendiri kalau pernikahan kami itu hanya settingan. Gak mungkin banget dong aku harus lembur bersama cowok nyebelin itu. Ngebayangin aja aku udah mual." Tania memberikan penjelasan kepada Bunga. "Hati-hati loh, jangan terlalu benci, takutnya ntar cinta beneran." Bunga kembali menggoda sahabatnya. "Amit-amit deh, cintaku hanya untuk Romi seorang. Lagipun dia juga udah punya Bella." "Iya deh, aku percaya." Bunga mencoba percaya di depan sahabatnya, tetapi hati kecilnya mengatakan tidak. Tania berusaha menahan kantuk karena harus mengikuti mata kuliah akuntansi perbankan hari ini. Dia tidak ingin melewatkan materi yang diberikan Pak Reno, dosen tertampan di STI Pembangunan Tanjung Pinang. Tania sangat mengagumi lelaki itu. Tania penuh semangat mengikuti mata kuliah hari ini. Mahasiswi semester 5 tersebut tiba-tiba tidak merasakan kantuk sama sekali. Dia benar-benar menyimak penjelasan dari sang dosen. Tania tidak tahu kalau sepasang mata memperhatikan sikap yang dia tunjukkan. Laki-laki yang telah resmi menjadi suami Tania terlihat kesal melihat reaksi yang diberikan sang istri saat mendengar penjelasan materi dari Pak Reno. Al merasa kalau Tania menunjukkan sikap yang berlebihan terhadap dosen tampan tersebut. Kecentilan banget di depan Pak Reno. Al menghampiri meja Tania setelah Pak Reno keluar dari kelas. "Apaan sih? Kok kamu sewot?" Tania merasa heran melihat reaksi suaminya. Udah berstatus sebagai istri, tapi gak bisa jaga sikap di depan laki-laki lain. "Suka-suka dong, kamu gak ada hak ngatur-ngatur aku." "Aku suamimu, aku berhak memberitahukan kamu." "Jangan mimpi kamu, Al. Kamu itu hanya suami settingan. Kamu lupa." Al tiba-tiba terdiam dan tidak tahu harus berkata apa. Tania segera keluar dari kelas untuk menemui Romi, sang kekasih yang sudah menunggunya di kantin. Gadis itu sama sekali tidak memedulikan statusnya yang sudah resmi menjadi istri Al. Baginya, pernikahan antara dirinya dan laki-laki itu tidak pernah diharapkan. Bunga yang menyaksikan sikap Al terhadap Tania sangat heran dan merasakan sesuatu yang aneh. Wanita itu menghidu adanya rasa cemburu yang ditunjukkan oleh suami dari sahabatnya. Bunga mengembangkan senyuman. Dia bahagia melihat pemandangan hari ini. Sejak awal, dirinya sudah yakin kalau Al dan Tania akan segera menyadari perasaan mereka masing-masing yang selama ini tidak dihiraukan oleh dua insan tersebut. "Sayang, kita ke kantin yuk." Bella memasuki kelas Al dan langsung bersikap manja kepada laki-laki itu. "Ayo sayang." Al menggenggam tangan Bella lalu mereka menuju kantin.
Setelah tiba di kantin, Al menyaksikan istrinya sedang duduk berdua dengan Romi. Laki-laki itu melihat Tania disuapin kekasihnya. Al segera menghampiri kedua insan tersebut. Dia ingin melihat reaksi Tania setelah mengetahui keberadaannya. Cie, romantis banget. Al mulai dengan tingkahnya. Kamu? Apa-apaan sih? Ngapain kesini? Ganggu orang aja. Tania kesal melihat Al. Mau juga dong disuapin. Al melanjutkan tingkahnya. Bisa nggak sih sehari aja kamu nggak bikin kesal? Nggak bisa tuh. Al dengan santai memberikan jawaban. Dari dulu, kamu selalu nyebelin dan hampir setiap hari ngusilin aku. Mau kamu apa sebenarnya? Mau aku hanya satu, bikin kamu kesal. Al tersenyum puas, lalu meninggalkan Tania dan kembali menghampiri Bella. Dasar cowok aneh. Al mendengarkan apa yang diucapkan istrinya, tetapi dia tidak memedulikannya. Al merasa puas karena hari ini kembali membuat Tania kesal seperti hari-hari sebelumnya. Laki-laki itu tidak tahu sejak kapan dirinya selalu berusaha ingin mengganggu Tania. Satu hal yang dia ingat, dia pernah dihukum dosen. Semua itu terjadi karena perbuatan sang istri kala itu. Apa yang membuat Al sangat membenci Tania?